Film ini berpotensi penontonnya bisa di angka 1 juta lebih gitu. Gue yakin banget nih. Vina Sebelum 7 Hari Kematian. Ini diangkat ya dari kasus di Cirebon tahun 2016 tentang kematian seorang gadis yang awalnya disangka kecelakaan lalu lintas, tapi ternyata dia mati karena dibunuh dan diperkosa secara brutal oleh geng motor gitu. Yang bikin apa ya? Gue nggak ngerasa sedih sih. Gue nggak ngerasa takut sebenarnya. Sedih gitu. Jadi di ending film ini pas kredit title itu diputerin rekaman asli si arwahnya Vina yang merasuki temannya si Linda gitu. Dia menceritakan secara detail apa yang dia alamin, bagaimana dia pertama dipukul, kemudian dia diperkosa rame-rame, setelah itu dia disisa dengan digiles motor. Itu tuh kayak apa ya, mungkin orang ngeliatnya merinding gitu, dengarnya merinding gitu, tapi gue tuh sedih gitu karena kegambar apa yang sakit yang dia rasakan gitu. Dan menurut gue Anggi Umbara cukup cerdas ya mengambil tema ini ya. Ini kan tema viral gitu, jadi kalau menurut gue secara bisnis, marketing ini bakal naik deh gitu. Karena orang kan penasaran kan, kepo gitu dengan yang terjadi. Apalagi 2016 itu rekaman si suara arwahnya si Vina yang merasuki temannya si Linda itu sempat viral juga gitu. Dan orang kan pasti nih kalau difilmin kayak apa gitu kejadiannya gitu. Dan ironisnya sih, jadi ternyata dari 11 orang pelaku gitu ya, 3 orang itu sehingga saat ini nggak ditemukan karena mereka ada yang keluar negeri dan keluar kota mengubah identitas gitu. Karena kan di film juga dibilang jadi otaknya ini adalah seorang anak polisi. Nah ini salah satunya yang nggak ketemu sampai saat ini. Tapi menurut gua nih 3 orang ini kalau dia nonton film ini udah jamin pasti kena mental gitu. Lo terkenal men gitu. Mungkin lo sekarang bisa ngerasa bebas gitu kan, tapi hati kecil lu nggak bisa dibohongin gitu. Dan menurut gue film ini mungkin yang terlalu too much adalah jump scare-nya ya gitu. Dan ada di beberapa poin tuh sebenarnya kayak adegannya berulang gitu, kayak lo ngulangin itu lagi, jump scare lagi yang sebenarnya tuh kalau dihilangin juga kagak ape-ape. Dan ini saran aja kan, gue bukannya mau menggurui, tapi mestinya nggak dijadiin film beneran horor, tapi trailer horor gitu ya, yang proses investigasi, proses dia istilahnya sampai menemukan keadilan ini tuh kayak mengganggu kita secara mental gitu. Jadi nggak perlu sosok hantunya tuh diliatin yang ini, sosok hantunya diliatin too much lah menurut gua gitu. Karena menurut gua tuh nggak usah hantunya diliatin, tapi feeling mencekamnya gitu ya. Bagaimana ada hal-hal ganjil gitu yang harusnya tidak terjadi tapi terjadi gitu. Tanpa lu harus menunjukkan sosok hantunya. Kesurupan aja sebagai sebuah adegan utama gitu, adegan gongnya, kalau itu tepat momennya menurut gue. Ya kayak yang di kesurupan tuh yang dia ngomong itu jujur tuh ngerasa sedih kok gitu. Kita semua ikut merasakan gitu. Di sini juga ada beberapa artis senior, ada Septian Dwi Cahyo sebagai bapaknya Vina tuh. Yang gue tadinya nggak nyangka kan, udah tua Septian Dwi Cahyo. Terus ada Lydia Kandou sih, salah satu artis yang maksudnya peran dia kan sebagai nananya Vina. Nah ini mensupport lah gitu bahwa si film ini menjadi up lah gitu secara feeling, secara emosi gitu. Ironis sih sebenarnya karena ibunya Vina ini juga jauh di Malaysia lagi kerja dan nggak bisa pulang gitu. Jadi sebenarnya banyak poin-poin yang bisa lo lebih dalam untuk si pennya ini gitu ya, dibandingkan memunculkan si hantu-hantu ini gitu. Karena dari pen ini lo sebenarnya bisa memunculkan psikologis thriller gitu. Yang ini nanti menjadi gongnya lah gitu. Dan ya dan it's happen Indonesia gitu. Gue agak kayak ya elah gitu, ini beneran ya gitu. Maksudnya polisi gitu, keluar ke polisi gitu. Dan
kasusnya sempat naik, terus orangnya kagak ketemu gitu, dan it's real gitu di Indonesia gitu. Ini sebagai juga sebuah pencapaian lah ya, kita bisa mendokumentasikan sebuah ketidakadilan di negeri ini gitu ya. Semoga hai keluarga-keluarganya pelaku gitu ya, Anda bisa lah berbangga gitu bahwa paling tidak tuh keluarga Anda tuh menjadi inspirasi sebuah film bully gitu ya. Dan ini juga pembelajaran paling besar dari film ini adalah pembulian gitu. Jadi oke, gue dibully gitu, gue mencoba untuk melawan gitu ya, baik verbal ataupun fisik gitu. Tapi pada akhirnya ini bisa menimbulkan kematian gitu. Tidak hanya lu disakit secara fisik, tapi lu disiksa juga sampai mati gitu. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran bagi orang-orang di sekitar kita gitu, bahwa sebelum sebelum pembunuhan ini, si Vina ini juga dibully, dan dia juga kayak memberikan tanda lah, maksudnya dia clue, ngobrol ke keluarganya bahwa dia dibully gitu dan sebagainya. Dan orang-orang di sekitarnya juga menganggapnya awalnya gitu nggak akan sampai sedalam ini pembuliannya gitu, tapi ternyata ya sampai sedalam ini dan menimbulkan korban jiwa gitu. Dan untuk orang-orang di sana, di luar sana gitu kan, kemudian tanggaplah dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu. Udah ngebully anak orang, ngebunuh, dilindungin juga, keluarga polisi juga. Maaf ini, tapi ini adalah pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata di negeri ini hukum itu tumpul ke bawah. Tumpul ke atas.